Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil Habil. Saya dari kelas MI 5D dari Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan suatu website yang saya bangun untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, jadi di sini website saya bernama Simoas, Sistem Monitoring Obat Apotik. Yang mana tujuannya ini adalah untuk membantu dan mempermudah kinerja dari mitra saya, yaitu Apotik Sinar Jaya. Oke, ini adalah tampilan dari landing page-nya. Bisa teman-teman lihat. Ada bagian navbar, terdiri dari beranda, fitur, tentang, dan ada fitur autentifikasi. Lalu ada bagian tagline-nya. Kalau apotik Anda dengan mudah, Simos membantu Anda memantau stok obat, transaksi, dan laporan keuangan apotik secara real-time dan efisien. Bisa mulai sekarang, lihat fitur. Ini fitur-fitur unggulannya. Ada manajemen stok. Jadi bisa dibilang apotik atau karyawannya dapat memasukkan data-data obat di dalam sistem ini. Jadi tidak usah lagi repot-repot menulis di buku, cukup di um, website yang saya bangun ini. Jadi dapat secara mudah dipantau dan bisa dilihat notifikasi ketika obatnya mau kadaluarsa atau stok yang menipis. Oke, di sini ada laporan keuangan, bisa dilihat laba rugi, cash flow, ROI, dengan dashboard interaktif dan grafik yang informatif, dan ini adalah transaksi digital. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dua fitur, login dan daftar. Jika teman-teman sudah memilih akun, langsung aja login. Jika belum, daftar terlebih dahulu. Karena saya sudah punya akun, kita lanjut ke login. Oke, nama emailnya admin@simoas.com. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya, dashboard overview. Yang dimana ini bisa dilihat ya teman-teman, ada komponen-komponen ya yang bisa muncul, yaitu ada total obat saat ini, ada stok kritis. Stok kritis ini adalah stok yang menipis, jadi akan ada pemberitahuan, akan muncul angka di sini nanti kok misal ada. Lalu ada transaksi pada bulan ini, kayak seperti keluar masuk, akan ditampilkan di sini. Lalu ada akses cepat, seperti tambah obat baru. Jika karyawan mau menambah obat baru di inventaris pada Simoas, kalian tinggal klik tambah obat, dan ada lihat analisis. Di sini adalah gimana kayak penjualan obat dan pemasukan obat itu naik turunnya, dan ada catat transaksi seperti input barang masuk dan keluar, lalu ada laporan keuangan. Bisa juga ekspor laporannya dengan PDF atau ya Excel. Lanjut di data obat, kita klik di data obat. Nah, di sini ada tampilan jika teman-teman mau menambah obat. Kita contohkan obat 121. Contoh saya teman-teman, itu adalah obat paratusin ya. Paratusin, jenis obatnya itu tablet, satuannya itu adalah juga tablet. Stok awalnya itu ada 100. Nah, stok minimum kita buat juga, jika kita buat dulu ya 30. Nah, nanti jika stoknya sudah masuk di angka 30 atau kurang dari 30, dia akan memunculkan stock alert, yang dimana muncul ke dashboard tadi, stok kritis atau menipis, yang dimana itu harus di stok lagi, harus di stok lagi jika sang karyawan atau pemilik toko mau berstok kembali. Kita beli, harga belinya itu adalah sekitar 3.500. Harga jualnya kita
jual 5.000. Jadi marginnya 5.000, 1.015 teman-teman. Obat batuk. Oke, kita simpan ya. Nah, lalu akan muncul ya teman-teman di data obat. Terdapat kode obat, data obat. Nah, ini data-data obat sebelumnya. Nah, jadi obat yang kita tambahkan adalah paratusin, kode obat 121. Jenisnya tablet, stok 100, stok minimal ada 30 obat, 100 aman. Nah, ini tidak aman ketika dia akan mengurang stoknya. Jadi ada pemberitahuannya. Nah, di aksi ini kita bisa juga melihat ya teman-teman. Nah, ini detail obatnya seperti paratusin, bisa teman-teman lihat. Keterangan obat batuk dibuat pada tanggal 17 bulan 12 2025, diperbarui sama juga pada saat ini. Marginnya 1.500, nilai stoknya 350.000. Oke, kita bisa juga diedit. Kalau misalnya ada mau perubahan, bisa juga kita hapus ya teman-teman. Ini kita contoh hapus satu data obatnya. Terhapus, berhasil, obatnya hilang. Lalu kita masuk ke transaksi. Nah, di sini kita bisa membuat transaksi yang baru seperti obat partusin yang tadi ya, teman-teman. Paratusin. Ini bisa dilihat teman-teman data-data sebelumnya. Dan ini kayak tampilan-tampilan komponennya seperti total obat masuk, total ada berapa, total obat keluar, ada berapa jumlahnya, dan saldo transaksi. Kita tinggal tambah transaksi. Saya akan membuat. Nah, jadi yang tadi partusin akan keluar obatnya pada tanggal 20/2025. Obatnya akan keluar 25. Pilih obat tuh paratusin, stoknya jumlahnya sekitar 45 tablet. Ini ke klinik Sukamaju. Oke. Untuk klinik. Lalu kita simpan transaksi. Nah, transaksi berhasil dicatat, bisa dilihat muncul di tanggal 20, tanggal 12, 2025, jenisnya keluar, obat 121, paratusin, jumlah 45 tablet, lalu ada klinik Sukamaju, catatannya untuk klinik. Ini bisa dihapus, bisa dilihat juga. Kita hapus saja yang ini. Oke, ibuprofen. Nah, lanjut di bagian analisis MOM. Nah, ini bagian metodenya, metode Overmont. Jadi adalah metode perbandingan pada bulan sebelumnya ke bulan sekarang. Ini bisa juga kita analisa sesuai, kita filter pada tahun atau enggak pada bulan. Kita buat pada bulan November. Nah, dia akan langsung membandingkan antara November dengan bulan sebelumnya itu Oktober. Karena saat ini Desember, kita buat Desember aja teman-teman. Nah, status ini sangat meroket ya teman-teman, naik tajam daripada bulan-bulan yang November dengan Oktober. Itu ada tanda warning karena ada penurunan. Yang di November dengan Desember ini bisa dilihat di Desember itu stok akhirnya 138, yang dimana itu naik 62% dari stok akhir terakhir pada bulan November. Penerimaannya itu adalah 68, berkurang 1,45% dari bulan November. Pengeluarannya itu 65, naik 20% dari bulan November. Bisa dilihat itu naik tajam, ada statusnya roket. Nah, ini ada tren stok obat di stok akhir. Jumlah stoknya itu di awal Januari itu ada 1.500, naik Februari ke stok akhir 2.185, sampai di Desember itu ada
1569 di stok akhirnya. Nah, ini juga ada pengeluarannya 710 obatnya. November pas 88, nah di 1516. Nah, tadi bisa kita lihat teman-teman ya, di Oktober dan di November itu sangat menurun, lebih tinggi di Oktober daripada November. Nah, ketika kita buat di analisisnya di bulan Desember, itu akan memperbandingkan November dengan bulan selanjutnya itu Desember, yang dimana di Desember itu terjadi kelonjakan yang sangat tinggi sebesar 62%. Nah, ini kayak ranking obat tertinggi dengan pertumbuhan stok, yang dimana ada obat paracetamol 500 mg stok sebelum dan stok sekarang 138, yang dimana pertumbuhan ini itu dilihat dari demand-nya atau kebutuhan orang-orang tentang obat paracetamol ini. Jadi bisa dilihat pertumbuhan 62%, statusnya excellent. Nah, kalau yang good ini berarti bagus teman-teman. Ada penaikan sedikit. Nah, yang seperti antasida DOI ini, stok sebelum sama stok sekarang itu sangat-sangat kurang baik ya teman-teman. Ini perlu diperhatikan lagi untuk kedepannya apakah orang karyawan atau pemilik tokonya itu menambahkan lagi stoknya atau mengurangi obatnya. Karena ini terjadi minus 10%. Nah, ada juga di data stok bulanan di 2025, di bulan Desember, obat paracetamol stok awal 135, penerima itu 68, pengeluaran min kurang 65, stok akhir 138, trennya itu 2,2%. Nah, ini adalah bagian-bagian stoknya. Saya memiliki cukup banyak data untuk bisa mengkomparasikan antara bulan ini dan bulan selanjutnya. Selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Beberapa tampilan-tampilannya seperti total investasi stok. Ini ada jumlah stok saat ini. Ada pendapatan per periode, per bulan maksudnya. Lalu ada laba kotor dengan margin 39%. Lalu ada ROI, returnnya 1,8%. Di sini ada pemasukan 2,2 2,12 juta 127.000 dengan pengeluaran 6.124. Jadi saldo bersihnya 3.997. Nilai stoknya itu adalah 37 juta 16.000 rupiah dan nilai jual stok 53.879.600 rupiah. Jadi ngambil potensi keuntungan itu ada 16.863 dari harga belinya 37 juta. Ringkasan keuntungan atau profitnya, pendapatan itu adalah 2.127.000 dengan harga pokok penjualan 1.449 dengan laba kotornya 677.000 dan pengeluaran pembelian 6.124.800 rupiah. Nah, ini adalah top obat dari bulan Desember, dari periode Desember, yang dimana ada tier listnya dari rank-rank obatnya, dari obat salbutamol inhaler, pendapatnya 720.000, harga pokok penjualan 860.000, labanya 160.000 dengan margin 22%. Bisa dilihat teman-teman. Lalu ada obat margin tertinggi itu ada di salbutamol inhaler. Marginnya 110%, statusnya rata-rata. Ada obat antasida, statusnya good. Lalu ada aging stok lama tidak terjual seperti ibuprofen 27 hari. Nah, ini adalah riwayat obat terakhir itu terjual di 20 di bulan November 2025. Di hari yang sampai saat ini belum terjual, tanggal 27 hari maksudnya. Lalu ada status fresh. Di sini kita juga bisa export Excel dan PDF. Pertama-tama saya coba dulu di PDF ya teman-teman. Oke, loading sebentar.
masuk. Kita lihat ya. Nah, ini adalah laporan keuangan Simuas. Ada ringkasan keuangan seperti pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan pengeluaran. Bisa dilihat, nah totalnya itu adalah terjual 294, pendapatan 2.127.000, HPP-nya 1,449, dan labanya 677.500 rupiah. Nah, bisa lapor ekspor Excel, lalu ada oke, di sini ada bisa ekspor PDF, ada ekspor Excel, terus ada info cuaca, teman-teman. Nah, info cuaca ini adalah fitur yang saya buat atau peramalan cuaca, teman-teman. Jadi ini adalah bertujuan untuk monitoring cuaca dan analisis dampak terhadap stok obat. Nah, saat ini saya buat Jakarta karena ini default ya. Terjadi hujan sedang dengan suhu cuaca itu suhu suhu udara 30 derajat Celcius, terasa seperti 33 derajat Celcius, diperbarui. Terus ada kelembapannya, ada status yang lain. Nah, untuk weather forecasting ini saya menggunakan API cuaca. Nah, saya buat juga analisis cuaca, surat rata, kelembapan, hari hujan, hari panas, dan kondisi paling umum. Lalu ada rekomendasi berdasarkan cuaca. Saat ini kondisi cuaca normal, berarti tidak ada yang berkorelasi dengan status seperti hujan, dingin, panas, dan lembab. Jika analisis cuaca ini akan berubah seperti hujan atau dingin atau panas atau lembab, dia akan berubah di bagian sininya. Nah, dari situ kelihatan saat berubah menjadi dingin, uh, pemilik apoteker atau karyawan apoteker uh, dapat tahu obat apa yang diperlukan saat cuaca yang terjadi pada 30 hari ini. Ini adalah perakiraan cuaca 5 hari ke depan, dan ini adalah riwayat cuaca 30 hari terakhir. Oke, cuman baik, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan, teman-teman. Saya Muhammad Fadil Habil. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.